tadi tentang tidak boleh disentuh. Intinya terima kasih Romo sudah banyak memberikan pencerahan atau hidayah kepada kami semua sehingga kami boleh lanjutkan ajar baik-baik. Oke, begitu. Prinsip dasar kalau semua penafsiran saya selama ini mau 2 tahun ini di TikTok Indonesia keluar jalur dari magisterium, ya pasti saya sudah dipanggil oleh uskup, kau jangan ajar lagi. Sampai sekarang saya sudah 2 tahun lebih ini mengajar di TikTok ke penjelasan iman Katolik. Magisterium tidak pernah panggil saya untuk itu. Hanya ada satu magisterium namanya Mel Atok yang bilang saya itu ngawur. Itu dia magisterium yang coba mengkoreksi saya. Dia lebih besar dari saya punya uskup-uskup. Begitu. Kalau saya sih dengan kelompok Protestan sudah tidak percaya karena mereka motifnya adalah motif duniawi, motif uang, ujung-ujungnya begitu, sehingga akhirnya yang mengikutinya akhirnya terombang-ambing. Seperti sering saya lihat Romo KB, Joseph, kemudian ada banyak yang lain ya, itu biasanya tanpa menyertakan nomor-nomor rekening di tayangan begini tidak ada. Itu artinya gereja itu sangat-sangat menjunjung tinggi sesuai dengan Alkitabiah. Seperti kemarin aku memberitakan tanpa upah, itulah upah. 1 Korintus 9:18 dibaca. Apakah upahku? 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Begitu ya Ben Sambok. Saya kira sudah cukup Romo, tolong saya diturunkan karena masih ada pekerjaan yang harus lanjutkan. Mungkin bisa. Oke, salam untuk Ibu. Oke, mantap. Iya, terima kasih. Ya, inti siapa yang mengambil tentang persepuluhan? Aduh, kembali lagi persepuluhan ini. Masih ada di bawah. Nama Muza. Muza itu siapa? Ini dia. Ini dia Pak. Oh, Muza. Atau Bapak? Halo. Muza angkot. Ya, Muza siang Indonesia. Oke. Bapak siapa tadi di samping? Ada di sini. Pak Babe sama Bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga duluan. Oke. Salve Romo. Iya, siapa duluan? Babe atau rumah tangga nih? Babe Saya boleh tadi. Romo? Babe dulu tadi. Oke, silakan Pak Babe. Ini Babe atau Babe? Babe silakan, Pak B. Salve Romo. Yo. Saya dari Keuskupan Santo Lukas, Paroki Santo Lukas, Keuskupan Jakarta Katedral. Oh. Lingkungan prestasi. Saya dulu Servasius. Asli saya dari Larantuka, Papa Larantuka, Kota Reina. Saya sangat senang dengan Romo Cafe. Siapapun kamu, saya salut. Menjelaskan sesuatu yang kita semua orang Katolik tidak menyadari. Karena pada dasarnya kami orang Katolik yang saya tahu tidak pernah memperdebatkan isi Alkitab, tetapi isi Alkitab itu adalah sebagai pelita buat hidup kita. Isi dari Alkitab itu adalah pelita buat hidup kita berjalan. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Itu menurut apa saya aku. Jadi saya percaya bahwa isi Alkitab itu benar-benar dari Tuhan Allah. Itu pertama. Yang kedua, menyangkut tentang perpuluhan. Betul Romo bilang. Uang itu adalah simbolnya iblis. Ingat, Yesus dicobain di Gunung Tabor kalau nggak salah. Dikatakan bahwa kembalikan uang itu kepada Babe, maaf putus-putus, ya, Pak. ada gambar di garis satu. Oke, kenapa? Oh iya. Sorry, sinyal saya agak ini. Itu. Ya, saya berusaha untuk dengar. Saya terima kasih. Apa itu Romo? Sorry, sinyalnya memang agak jelek.
Yo. Gitu. Oke, Jadi yang pertama. ada dua yang saya salut dengan yang pertama Romo, ya, bahwa di dalam ajaran Katolik tidak pernah memperdebatkan kita. Apa? Karena di dalam Alkitab itu pelita buat kita berjalan. Dan puji Tuhan, setiap pasien yang saya pegang selalu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya suruh ambil salah satu ayat di situ dan itulah tunjukkan untuk penyembuhan dia sendiri. Ini yang saya alami. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan Allah saya sendiri. Itu satu. Jadi saya nggak mau memperdebatkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya itu menjadi sebuah petunjuk di itu satu Romo. Maaf Romo ya. Ya, saya berjuang untuk dengar. Ya, yang pertama oke. Jelas Tuhan. Oke, siap. Yang pertama dulu. Mungkin 1 Petrus minta maaf. 1 ayat 19 dulu jadi. Ya. Oh ya, gini, Babe mungkin di off-kan kameranya aja ya, Iya, sinyalnya nggak kedengeran, putus-putus itu. Mungkin kameranya. Coba kalian bisa mute-kan kameranya bisa. Ada. Oke, yang pertama dulu. 1 Petrus 1 ayat 19, kalau tidak 2 Petrus. Sepertinya 1 Petrus. Melainkan dengan darah yang mahal, 2 Petrus. yaitu Kalau tidak 1 Petrus, 2 Petrus 1:19. dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Tahan dulu di situ. Alangkah baik. Firman meneguhkan. Sekarang firman jadi pelita. Lanjut. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Firman adalah pelita. Tapi Babe, Opa di sini karena dia jadi pelita, harus selidiki dia dulu. Kisah 17 ayat 5 kita harus selidiki supaya tahu yang benar itu seperti apa. Siap, Romo. Siap. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara Indri, 17 ayat 5, kisah. Iya, Pater. Kisah para Rasul 17 ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan kalau dengan begitu, dibantu ayat 11 kalau begitu. orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala keleraan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Om Babe, jadi diselidiki kitab suci supaya tahu yang benar itu seperti apa. Begitu Om Babe, periksa kitab suci, selidiki tiap hari supaya tahu yang benar itu seperti apa. Siap Romo. Siap. Baca. Oke Om Babe, tentang persepuluhan biar ke Om Mosa karena tema yang sama dengan Om Mosa tentang yang kedua tadi tentang persepuluhan. Oh ya. Mosa atau bapak rumah tangga, tahan yang Mosa tentang persepuluhan tadi, kita ke bapak rumah tangga dulu, minta maaf. Salve Romo. Iya. Semoga suara saya jelas. Saya mohon pencerahan sebenarnya. Sangat jelas. Ya. Teman-teman, JJ dan kamu jangan naikkan orang lagi ya. Saya sudah mulai lagi malus di jam 11 nih. Oke. Saya dari Yogyakarta Romo, dari Paroki Santo Yakobus, Bantul. Juga bagian dari aktif di Focolare, Opera di Maria, di Kolombia juga ada. Radio Maria, ada Friska juga dia di Radio Maria di Medan. Bukan Radio Maria, Opera di Maria, Opera di Maria, Focolare.
Apa itu bahasa Italia itu? Ya, itu gerakan awam dari Italia, Romo. Tapi di Kolombia namanya Lazos Amor Mariano. Itu kuat sekali di sini. Mungkin gerakan berbeda. Sangat berbeda. Di sini Namanya Lazos tetap Amor sama Mariano di Maria itu atau Focolare. mungkin tidak tahu deh. Saya tidak pernah dengar di sini. Tapi di sini hanya Lazos Amor Mariano. Mereka punya Iya. sampai mereka punya 2 anggota dewan perwakilan rakyat. Ya. Kebetulan seangkatan saya ada dari Kolombia juga. Kami satu angkatan sebagai awam yang mengambil promesa, Romo. Ada yang awam selibat mereka untuk voti, tapi kami yang menikah ambil promesa. Iya. Tapi saya jarang dengar itu atau tidak pernah dengar ini. Hanya Lazos Amor Mariano saya di sini kuat sekali. Ini saya mohon pencerahan tentang hiperdulia. Dalam di Katolik kan kitab puncak penyembahan itu adalah dalam Ekaristi ada imam, altar, dan kurban. Latria namanya. Iya, latria. Lalu di Eropa khususnya kita punya altar khusus untuk Bunda Maria ya. Dan kadang juga perayaan-perayaan devosi dipimpin oleh imam tertahbis, dan para umat juga datang ke sana dengan berbagai persembahan, misalnya bunga, lilin. Saya berpikir apakah ini bunga yang saya berikan, saya petik dari pohonnya. Bunga ini nanti saya letakkan di altar ini merupakan dari bagian kurban atau bagaimana seperti itu. Nah, itu kalau di Ekaristi kan memang terlihat kontras perbedaannya. Kalau di altar Ekaristi kita sudah langsung ada kurban. Tapi ini kelihatan sangat tipis perbedaannya ketika hanya devosi pribadi, Romo, di rumah. Altarnya Yesus dan Maria sama. Jadi kadang berpikir kalau saya tidak menyadarkan diri saya sedang berhiperdulia, kadang kalau saya tidak tahu, saya berpikir saya di mana posisi saya sekarang seperti itu. Jadi butuh menyadarkan diri selalu saya sedang berhiperdulia, lalu kemudian ketika saya berdoa di tempat lain saya sedang berlatria, sepertinya harus butuh kesadaran ini selalu, Romo, atau bagaimana? Oke, yang pertama harus dikatakan bahwa konsep altar harus dimurnikan di situ. Yang di patung Bunda Maria itu bukan altar, karena kalau altar dalam konsep ibadah itu harus disucikan. Dan itu butuh berapa hari, seperti orang Yahudi. Keluaran 29 ayat 36 37, altar itu harus disucikan, ditabiskan. Karena itu hanya ada altar di gereja. Bagi saya makanya itu jangan sampai kita mereduksikan kata altar mesbah itu kepada venerasi. Karena altar hanya untuk latria. Makanya di situ mungkin tidak ada lagi penggunaan nama untuk itu. Makanya ditaruhkan mesbah atau altar. Karena kita konsep altar itu harus ditabiskan, harus dikuduskan. Bantu dulu Keluaran 29 ayat 36 37. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mesbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Karena itu harus dibedakan di sini. Mesbah atau altar untuk latria. Untuk venerasi tidak ada mesbah, tidak ada altar, saudaraku. Apa perbedaan altar? Misalnya kalau di Roma, misalnya kan Roma ada altar khusus, di banyak basilika itu altar khusus untuk Bunda Maria, dan ada juga misalnya imam tertahbis memberkati dengan mendupai altar itu seperti itu. Jadi saya itu lihat monumen. Saya tidak ada altar hanya untuk Ekaristi di dalam gereja. Lalu tempat patung Bunda Maria Karena altar itu ya, karena altar itu, saudaraku, hanya untuk mempersembahkan kurban.
Lalu tepatnya itu apa disebut? Makanya Romo? pertanyaan saya, di depan Bunda Maria mereka kurbankan, di depan patung itu yang kalian bilang masbah untuk Bunda Maria itu altar untuk Bunda Maria, itu pertanyaan saya. Ditabiskan oleh seorang uskup? Karena uskup adalah yang memberkati gereja. Ditabiskan altar itu ditabiskan oleh seorang uskup untuk merayakan Ekaristi? Kalau itu bukan altar dalam konteks ini. Makanya altar dalam konteks kitab suci, saya omong altar dalam konteks kitab suci. Ya. Makanya jangan mereduksikan altar latria sama dengan altar untuk venerasi. Ya, saya Itu paham, tempat di Romo. mana kalian taruh bunga, taruh lilin, taruh apa. Jangan samakan. Makanya kalau kita masuk di gereja, altar untuk latria itu dia jadi sentral, jadi tempat khusus di tengah, dan di situ tidak boleh taruh banyak barang di situ. Karena tugasnya untuk taruh ostia. Ostia artinya korban. Ya. Ya, makanya di sini saya bisa mengerti dalam bahasa Spanyol itu juga ada reduksi antara altar mesbah untuk Ekaristi dengan voy a hacer altar para la Virgen. Contohnya saya buat altar untuk Virgen. Tidak, maksudnya dia mau taruh meja. Pertanyaan saya, Ya, Romo. apakah imam merayakan di mesbah itu di depan patung Bunda Maria? Tidak, tapi memimpin Itu perayaan makanya dari- di situ jangan mereduksikan mesbah altar untuk latria, untuk Ekaristi, kepada altar-altar yang kita bilang untuk orang kudus. Makanya jangan pernah mereduksikan itu, karena saya omong tentang altar mesbah dalam konteks kitab suci. Ya, paham, Romo. Makanya saya bilang tadi perbedaannya sangat tipis. Di altar Ekaristi ada kurbannya, bedanya dengan di meja atau apa. Jadi apa istilah yang lebih tepat untuk tempat Maria ditahtakan itu di basilika-basilika itu, Romo? Tergantung bahasanya. Di Indonesia kan tidak bilang altar atau bagaimana. Ya, tapi kalau di Roma misalnya altarnya hampir sama dengan altar Ekaristi, megah-megah untuk Ya, Bunda Maria. bukan soal megahnya, Bapak, bukan soal megahnya. Soal siapa yang mentabiskan altar itu. Dan ditabiskan untuk apa? Ya, ya, Kalau altar dalam latria itu untuk Ekaristi. ya. Oke? Jadi tidak bisa turunkan altar latria, mesbah latria kepada venerasi atau hiperdulia atau dulia. Ya, ya, ya. Berarti walaupun suatu altar di mana Bunda Maria ditahtakan misalnya, itu beda dengan apa pemberkatan altar Ekaristia, Romo, ya, berkatnya beda dengan altar untuk itu ya. Makanya tadi itu mesbah tadi dikuduskan 7 hari Ah, ya, ya. bagi orang Israel, karena di sanalah mesbah di mana dikorbankan anak domba. Ya, ya. Berarti kalau di altar Maria misalnya tidak ada tanpa relikwi, Romo, ya, hanya di altar Ekaristi yang juga disertakan Tidak akan relikwi, pernah ya. ada religi ya, karena di situ hanya ada. Ya. Baik, Romo, terima kasih banyak. Ya, makanya ada namanya itu fenomena di mana mereduksikan altar mesbah latria kepada dulia. Ini yang saya lihat dengan penggunaan kata, oke? Dengan menggunakan kata yang sama. Ya, Ya, karena kita tidak tahu lagi mau buat pakai kata apa di situ kan? Oh, altar untuk Bunda Maria, begitu kan? Oh, altar untuk santo itu. Ternyata kalau kita lihat konteks biblis, altar itu hanya untuk mempersembahkan korban, dan itu harus ada imam. ya, ya, ya. Oke. Terima kasih, Romo. Yo. Ya bagus, pertanyaan bagus sekali supaya nanti ada satu reduksi katanya di situ, digunakan kata yang sama tetapi maknanya sangat berbeda. Dan Ya, kita harus kembali kepada makna altar itu sesungguhnya. ya, Secara biblis ya tempat di mana dikorbankan. ya, ya, Romo. Dalam perjanjian lama, dalam ritus Harun, anak domba yang dipersembahkan di atas altar, sedangkan dalam perjanjian baru adalah roti dan anggur yang jadi tubuh dan darah. Yang dipersembahkan di altar adalah bantu dulu 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Yang Korintus dikorbankan di sana. Apa yang dikorbankan di sana?
Maksudnya bukan kita bunuh Yesus tiap hari, maksudnya yang dikorbankan di sana. Kan Protestan bilang kamu berarti kayak Yesus mati tiap hari. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dan Yesus ambil roti dan mengatakan inilah tubuhku. Dan mengambil piala dan mengatakan inilah darahku. Korban Paskah, yaitu Kristus. Ya, Sebab Pak, dialah mungkin saya anak mau bantu, domba saya mau Allah. bantu dia. Ya. Nah, Bapak rumah tangga mungkin maksudnya kayak gini ya. Ya, Maksudnya seperti ini, yang gambar seperti ini yang saya tunjukkan nih. Kayak gini maksudnya. ya, kurang lebih kalau di Basilika kan memang ada altar khusus untuk Bunda Maria. Gini Paman. Nah, ini kadang-kadang di framing oleh mereka. Nah, ini namanya chaplet atau kapia atau kapelan. Ya, Nah, kalau kita orang Katolik yang di luar negeri ini ngerti ini namanya kapelan. oke. Karena apa? Di setiap sudut sisi kiri kanan gereja itu namanya kapelan-kapelan. Betul, betul. Nah, ini kapan adanya nih barang-barang seperti ini? Sebelum Konsili Vatikan kedua sudah ada. Ya, Ini. ya, Nah, kenapa? Di sini ada altar di depannya. ya. Nih, tapi kan orang kadang kan framing kan. Nah, ini kan untuk Maria gini kan, kadang ada gambar Maria lah, ada gambar siapa lah gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi mereka mengatakan, oh ini altarnya Maria nih, kayak gini bentuknya. Nah ini, tapi mereka nggak tahu ini artinya apa. Ini namanya kapelan atau namanya kapia, chaplet Ya, dalam bahasa Inggris. Itu ya. Terima itu kasih. ya Paman ya. Ya, terima kasih, Frater. Oke. Oke, jadi jangan mereduksikan altar dalam pengertian latria kepada altar dulia, oke? Ya, paham, Romo. Satu pertanyaan boleh, Romo? Satu lagi. Yo. Ya, silakan. Kalian buat saya tidak tidur nih. Ya. Dengan aksi persembahan kita dalam Ekaristi, misalnya kita umat mempersembahkan apa yang kita punya, dalam hal ini koin atau uang ya. Lalu dengan bunga atau lilin yang saya bawa ke hadapan patung Bunda Maria, itu apa itu perbedaannya jika secara Katolik kita melihatnya itu bunga dan lilin yang saya bakar, saya petik letakkan di depan Maria, lalu saya juga ada buat persembahan saat Ekaristi, kolekte dengan uang itu, apa itu beda atau persamaannya? Oke, yang uang ya. Suspendio en bioregalos live sharing ini. Saya tidak mengerti kenapa.